Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Nurhalisa Sadera, mahasiswa Bisnis Digital Universitas Islam Indragiri. Nah, hari ini aku bakal wawancarai salah satu perusahaan kreatif yang ada di Lahan, yaitu Anggi. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Sadera, jurusan Bisnis Digital Universitas Islam Indragiri. Dan di sini Bella masih semester 2. Kebetulan ada dapat tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang untuk mewawancarai pengusaha kreatif yang ada di Lahan. Jadi tujuannya kamu mau ke tempat Anggi kenapa? Alasan yang paling utamanya? Yang pertama tuh kan yang konten Bang Anggi ya. Yang Bang Anggi kayak memang kreatif kan di bidang kayak busana gitu. Dan juga Bella memang dari awal kuliah memang ke busana dan juga kebetulan di Unisi dapatnya bisnis digital. Jadi bisnis digital ini kami mau bikin website, gimana cara bikin website, tapi tujuannya ke busana gitu. Makanya ngalirnya ke Bang Anggi, gimana Bang Anggi berkarya gitu. Insya Allah Bang Anggi bantu dan Bang Anggi jawab apa yang Bang Anggi bisa. Aku mau nanya nih Bang, kan Abang pernah berkolaborasi nih dengan Ranasda Kabupaten Inhil dan juga Sanggar Mais Tenen ya Bang ya? Nah, kalau kami mau nanya gimana awal mula Abang berkarir sampai diajak berkolaborasi dengan instansi-instansi tersebut? Sebelumnya Bang Anggi ucapkan terima kasih sudah datang ke sini. Alhamdulillah ada jadwalnya. Sebenarnya Mbak Anggi berkecimpung di dunia bisnis ini sudah lama. Tapi kalau untuk berkolaborasi dengan Dekranasda Indragiri Hilir itu semenjak setahun atau 2 tahun ini. Jadi kenapa Mbak Anggi selalu menghadirkan atau berkolaborasi itu alasannya yang pertama, Mbak Anggi kan orang Indragiri Hilir yang lahir dan besar di Indragiri Hilir. Kenapa tujuannya Abang menderek Dekranasda itu alasannya pertama awalnya Dekranasda ini belum ada namanya baju adat Indragiri Hilir. Itu yang Mbak Anggi garis bawahi. Dan Mbak Anggi selalu mempromosikan adat lain, bukan adat Dekranasda Inhil tentunya. Jadi Mbak Anggi berkolaborasi dengan Dekranasda dan didukung oleh Ibu Bupati kita membuatlah baju tenun Dekranasda Indragiri Hilir yang bernama Sri Indragiri Hilir saat itu. Nah, setelah itu Mbak Anggi disuruh gabung di Dekranasda Indragiri Hilir dan Mbak Anggi sebagai pembuatnya juga. Terus Mbak Anggi bidang promosi. Ya, jadi Mbak Anggi mempromosikan di bidang promosi dan mempromosikan apa yang Mbak Anggi bisa. Jadi Mbak Anggi mempromosikan dan alhamdulillah baju tenun Sri Indragiri Hilir itu dilirik dan menjadi salah satu baju adat bergabung dengan berjejar dengan baju adat-adat lainnya. Nah, itu capaian Mbak Anggi bahwasanya ada loh baju Indragiri Hilir kita dari asli Tembilahan. Selama ini kan mungkin tidak terlalu terekspor. Nah, sekarang ini ada yang Mbak Anggi dengan konten-konten Mbak Anggi dengan ada satu konsep dan karya Mbak Anggi buat semaksimal mungkin dan alhamdulillah baju itu booming dan Dekranasda juga namanya juga terangkat saat itu. Abang gimana rasanya sebagai seorang mu'an yang berkontribusi menonjolkan kearifan lokal dalam proyek tersebut? Yang jelas Mbak Anggi suatu kebanggaan lah ya bisa menonjolkan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, karena kalau bukan kita siapa lagi ya? Karena kita putra asli yang ada di Indragiri Hilir, setidaknya walaupun kasarnya tidak dibayar tapi kepuasan batin dan pengabdian itu Bang Anggi itu apresiasi buat diri sendiri. Karena kalau seandainya kita berkarya dengan maksud itu kita berkarya dengan diri kita sendiri tapi tidak ada pijakan, tidak ada penyokong di belakang sana, menurut Bang Anggi itu percuma gitu. Jadi menurut Bang Anggi itulah keunggulannya. Sebagai pelaku usaha kreatif, bagaimana Abang melihat perbedaan cara promosi zaman dulu dengan sekarang yang serba digital? Kalau Bang Anggi membedakan gimana sih cara mempromosikan terdahulu
dan sekarang. Kalau perbedaannya itu sangat jauh berbeda. Karena kalau di zaman dulu, kalau Mbak Anggi berkarya itu sudah tahun 2000, kamu lahir tahun berapa? 2005. Mbak Anggi SMP sudah berkarya. Itu Mbak Anggi itu 2005 sudah berkarya. Nah, sudah lahir kamu Mbak Anggi alhamdulillah sudah berkarya. Nah, jadi kita berkarya saat dulunya mempromosikan diri kita itu dari ya mulut. Terus kita karena Mbak Anggi ini jasa ya. Nah, ibaratnya Mbak Anggi lagi make up di suatu tempat nih, di rumah ini gitu. Tiba-tiba nanti seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang nanti di sebelah rumahnya lagi gitu. Terus nanti suatu saat Mbak Anggi bisa juga nih make up dari perpisahan. Nanti kalau misalnya make up perpisahan, nanti setelah make up perpisahan dia make up tunangan. Bisa. Belum, dia kadang make up sudah. Jadi ujungnya dia make up tunangan, ujungnya nikah. Nah jadi kalau promosi kemarin itu emang benar-benar dari mulut ke mulut, dari kalau dulu menurut Mbak Anggi lebih pomonya itu lebih ke sosial ya, ngikut-ngikut. Jadi orang dulu masa dulu mau di sini aja terus gitu. Iya, kalau untuk zaman sekarang ini sosial media kalau menurut Mbak Anggi itu harus buat konten, apapun terjadi harus kontenkan, sekecil apapun harus kontenkan. Karena apa? Karena itulah ladang bisnis sekarang, itulah yang Mbak Anggi harapkan. Karena kalau tidak kita berharap dengan sosial media sekarang, menurut Mbak Anggi lumpuh. Karena sosial media itu peran penting sekarang, peran penting. Walaupun kita tidak ada kegiatan, tapi kita harus berkonten ya. Apapun itu, sekecil apapun, semurah apapun kontennya. Nah, bahkan dengan konten-konten yang sembarangan, yang tidak terkonsep, malah itu fee-nya lebih tinggi. Malah yang dihujat itu salah satu kontennya bakal naik dan fee-nya jadi naik gitu. Nah, jadi kalau kita buat konten seandainya tidak bisa membuat konten sebagus mungkin, ya adanya pun tidak masalah. Jadi kalau membuat konten itu yang penting jadi diri kita sendiri sih sebenarnya. Nama Gimu kan udah kuat banget nih Bang, di Inhil. Gimana kuatnya gimana maksudnya? Maksudnya tuh gimana orang kalau misalnya mau makeup kan di Gimu aja nih bagus makeupnya gitu kan. Jadi kan kalau misalnya orang tiket pertama kali pakai Gimu aja gitu. Kalau mau nikah gitu ibaratnya iya. Karena sekitar kami kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, gimana Abang strategi Abang membangun personal branding di media sosial agar tetap jadi pilihan utama pelanggan? Oke, alhamdulillah. Pertanyaan kamu tuh sudah gimana ya? Sudah banyak orang ngomong seperti itu. Maksudnya Mbak Anggi, apapun yang orang sampaikan ke Mbak Anggi itu Mbak Anggi terima. Jadi apapun orang bilang Mbak Anggi bagus, Mbak Anggi kami yang orang yang pertama jadi maksudnya one and only lah pokoknya ya. Salah satu-satunya orang yang terbesar di MUA di Inhil, itu satu kebanggaan Mbak Anggi. Jadi personal branding Mbak Anggi yang Mbak Anggi bisa ciptakan itu yaitu Mbak Anggi konsistensi sebenarnya. Konsisten, habis itu Mbak Anggi maksimal dalam berkarya dan totalitas itu yang penting. Karena Mbak Anggi kalau misalnya berkarya itu nggak mau setengah-setengah. Jadi personal branding itu penting banget. Jadi di setiap satu acara Mbak Anggi itu harus ada. Jadi ibarat kegiatan apa nih? Ada orang datang sini, Mbak Anggi kan menawarkan ini, bagaimana kerjasamanya bisa. Ini salah satunya ya. Jadi setiap acara itu harus ada nama Anggi dua. Ya, karena walaupun tidak disebutkan namanya, tapi tertulis. Ada ya di sampingnya ada ilmunya gitu. Jadi walaupun kita tidak nampil tapi di belakang layar tetap ada ilmu gitu. Jadi menjaga personal branding terbaik itu sebenarnya emang dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang baik, terus memberikan contoh kepada yang lain gitu. Terus kita menjadi orang yang terus bisa menerima hujatan, ya bisa menerima sesuatu yang tidak bisa kita terima, tapi suatu saat kita bisa menerimanya. Dan yang paling penting adalah kalau kita mau jadi yang terbaik itu berdoa dan ikhtiar. Iya. Di dalam
Misalnya ada klien yang mau nanya nih, gimana cara abang menjaga kepercayaan dan komunikasi calon klien yang hubungi abang cuma lewat DM Instagram atau bagaimana orang bisa percaya ya? Ya. Sebenarnya gini deh, untuk komunikasi sekarang ini itu apalagi di zaman yang sibuk sekarang ini, Bang, itu terkadang kalau jumpa klien itu kadang bisa tidak jumpa, kadang bisa juga tim yang bisa jumpa. Karena gini, kadang kebanyakan pengantin Mbak Anggi ini sudah melihat karya-karya Mbak Anggi itu, mereka tidak ragu lagi. langsung datang gitu? Iya, langsung datangnya juga, dan dari via DM, WhatsApp, online semuanya itu tanpa jumpa Mbak Anggi juga tidak masalah. Yakin, Udah, ya. alhamdulillah Ya. sudah diyakinkan. Iya. Jadi kalau kita orang sudah yakin sama kita pun kerja lebih maksimal. Gitu. Jadi rata-rata pengantin kita itu tidak hanya dari Temiang aja. Padahal orang dari luar kota juga yang belum sempat jumpa, Mbak Anggi belum juga bisa memberikan jadwal. Kadang orang tuh udah langsung percaya aja. Mungkin dengan video-video Mbak Anggi yang sudah ada, CV Mbak Anggi yang sudah jelas, alamat juga sudah lengkap dan percaya. Yang itu salah satunya itu membuat klien kita sudah percaya. Ya. Abang menggunakan tools digital khusus untuk ngatur jadwal atau memang ada list aja gitu? Oke. Dulu Mbak Anggi pernah menggunakan sistem digital seperti itu, dan kebetulan kemarin itu handphone hilang, terus jadwal itu hilang. Jadi kebanyakan Mbak Anggi itu menyimpannya lebih ke iCloud, ke nomor handphone. Jadi nomor admin, nomor pribadi itu Mbak Anggi bedakan juga. Jadi itu salah satu alasan Mbak Anggi tidak menggunakan aplikasi yang menggunakan apa namanya tadi? Ini jadwal. Ya. Nah, untuk saat ini Mbak Anggi lebih percaya, lebih manual, lebih tertulis dan lebih terjadwal itu di nota gitu. Jadi kalau seandainya jadwal kita itu sudah ada di booking dan satu jadwal kita menurut Mbak Anggi itu sudah kuat lah, tanpa ada menggunakan aplikasi jadwal gitu. Abang kan udah bersertifikat nih, menurut abang seberapa penting label sertifikat ditampilkan di profil media sosial untuk meyakinkan klien? Sertifikat. Oke. Kalau untuk sertifikat itu sangat penting menurut abang. Itu salah satu penunjang untuk kita kerja. Karena apa? Karena tanpa adanya sertifikat, orang bakalan lulusan dari mana sih? Ya. Kamunya bisanya apa aja sih, seperti itu. Jadi kalau untuk sertifikat, Mbak Anggi itu mungkin kalau ini sekarang tidak terpajang nih sertifikat. Biasa sertifikat full semuanya di situ karena lagi direnovasi. Jadi kalau untuk sertifikat kita pasti ada semuanya. Sertifikat kita di mana, Lis? Ada sih karena belum dipasang aja. Kalau untuk sertifikat itu kita alhamdulillah kita udah dari juara, juga dari pengisi acara, pokoknya beauty class, apalagi udah banyak. Tapi yang pentingnya tidak hanya ada sertifikat, tapi Mbak Anggi juga punya skill gitu tanpa pasti. Mbak Anggi juga kelulusan sarjana seni. Jadi Mbak Anggi ada kuliah tata riasnya. Itu yang membedakan abang dengan mua lain. Kalau mua lain hanya maaf kata, kalau ada yang tidak, terus bisa dia kuliah ada kurs lagi. Kalau Mbak Anggi ini punya sertifikat, punya lembaga juga. Iya, karena aku kuliah sarjana seni. Jadi itulah makanya Mbak Anggi itu yang membedakan dengan yang lainnya. Mbak Anggi ya bukan hanya. Nah, bagi penutup nih Bang, apa pesan Bang Anggi buat mahasiswa bisnis digital agar tetap kedepannya punya kualitas yang dilirik dengan berkolaborasi dengan instansi atau pihak-pihak lain sambil tetap membawa identitas daerah yang seperti pengalaman atau lakukan? Oke, buat mahasiswa Universitas Indah Hilir jurusan bisnis digital, kalianlah penerus bangsa, kalianlah yang jadikan diri kalian itu siapa sebenarnya. Jadi kalau seandainya kalian ingin berkarya atau ingin punya bisnis, kalian jangan setengah-setengah, tetap fokus, tetap menjadi diri kalian sendiri apa adanya. Kalau ingin berkarya, jangan pernah untuk malu, tetap berkarya dari kecil, sekecil apapun, dan
dan Mbak Anggi tekankan, kalau ingin menjadi orang yang di daerah kamu mau menonjol, kamu harus jadi harimau. Iya. Biar ganas kan. Gak harus ganas. Iya. Gitu kan. Tapi memang yakin ya Bang. Iya, gitu. Jadi kita harus bisa di luar, dan kita harus bisa beda daripada orang lain. Itu intinya. Jangan jadi sama seperti orang. Jadi pokoknya jadi diri kamu apa adanya. Kalau seandainya kamu jadi diri kamu sendiri, insya Allah kamu bakal punya warna dan kamu pasti beda sendiri. Oke, nah guys, itu obrolan seru aku bareng Bang Anggi. Ternyata bener ya, kunci sukses zaman sekarang itu selain skill, kita juga pintar-pintar mainin digital, dan jangan lupa sama budaya kita sendiri. Makasih banyak ya Bang Anggi udah mau berbagi pengalaman mahalnya kepada Bella. Semoga sukses terus karirnya. Itu juga. Oke teman-teman, sekian dulu acara kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua.